يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام من والى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام من والى جل ما شرف الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام من والى قدر في الحسن أعلى مقام ودناها في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام من والى لحظاته العيون في مجدلته بشرك ميلا يسيح الضلالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام من والى وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سؤنه وكمالا يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام من والى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib yang saya muliakan, para asatid, para alim ulama, hadirin hadirat yang mudah-mudahan yang berkesempatan hadir pada malam hari ini senantiasa dijaga oleh Allah,
disehatkan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada malam hari ini ke maqalah ar-rabi'ah wassalasun, maqalah yang ke-34. An ba'dil hukama man ishtaghala bisyahwat fala budda lahu minan nisa wa man ishtaghala bi jam'il mal fala budda lahu minal haram wa man ishtaghala bi manafi'il muslimin fala budda lahu minal mudarah wa man ishtaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Maqalah yang ke-34 ini datang dari sebagian ulama ahlil hikmah, yang mana mereka mengatakan man ishtaghala bisyahwat fala budda minan nisa. Barang siapa yang sibuk dengan syahwat, fala budda lahu minan nisa, maka mau tidak mau dia harus mempunyai perempuan. Ya, barang siapa yang sibuk dengan syahwat, fala budda lahu minan nisa, ay tanawulin nisa, dia harus punya perempuan supaya ajang lamun baik. Lalu kata beliau, wa man ishtaghala bi jam'il mal fala budda lahu minal haram. Dan barang siapa yang sibuk mengumpulkan harta, fala budda lahu minal haram, mau enggak mau akan terbawa harta tersebut harta yang haram. Ya, sibuk ngurusi harta, sibuk mengumpulkan harta, otomatis enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, harta terus-terusan yang ditumpuk, maka sedikit banyak mesti ada harta-harta yang haram ikut ngumpul. Wa man ishtaghala bi manafi'il muslimin, dan barang siapa yang sibuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin, fala budda lahu minal mudarah, maka enggak mau tidak mau harus mudarah, harus memberikan kasih sayang, bil gauli wal fi'li, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ya, sibuk memberi manfaat untuk kaum muslimin, maka mau enggak mau ya harus dengan mudarah, dengan kasih sayang, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Wa man ishtaghala bil ibadah, dan barang siapa yang sibuk dengan ibadah, kini kayak wong Tegalurung nggih, sibuk ibadah, fala budda minal ilmi, maka mau enggak mau harus punya ilmu. Idla tasihul ibadah illa bil ilmi bikaifiyatiha, karena ibadah itu tidak sah kecuali harus didasari dengan ilmu. Ya, harus didasari dengan ilmu. Salat ada ilmunya, puasa ada ilmunya, segala macam ya harus didasari dengan ilmu. Nah, ini yang mengatakan adalah sebagian ulama ahli hikmah. Ya, berarti ada 4 poin itu. Poin pertama, orang yang sibuk dengan syahwat, ya fala budda lahum minan nisa, maka ya harus punya perempuan, harus punya istri. Ya, tapi kalau enggak sibuk dengan syahwat, sibuknya ibadah terus, ya enggak apa-apa. Iya, jomblo fisabilillah. Tapi kalau sibuk, ya sibuk syahwat, ya ini mau enggak mau, ya harus dicarikan seorang istri, seorang wanita. Ya mudah-mudahan yang belum dapat jodoh Allah Ta'ala berikan jodohnya. Yang laki-laki dapat wanita solehah,
Yang perempuan dapat pria soleh. Sing wis duwe ku aja melu amin. Ayane luwih kencang sing wis duwe. Ya, poin yang pertama, sibuk dengan syahwat, mau nggak mau harus punya istri ya, supaya syahwatnya tersalurkan. Ya, ada tempatnya sehingga membuahkan keturunan yang solehah. Ya, jangan sembarangan jajannya, waliyadzubillahi min dzalik. Poin yang kedua, yang sibuk mengurusi atau mengumpulkan harta, maka mau nggak mau, pagi harta, siang harta, sore malam pikirannya harta, harta dan harta. Bagaimana caranya supaya mendapat harta? Bagaimana caranya supaya menjadi orang yang kaya? Ya ini, mau nggak mau, nanti ada sesuatu yang haram yang ikut ngumpul. Ya, makanya Allah Ta'ala berikan solusi, yaitu wajib zakat. Ya, untuk apa? Untuk membersihkan hartanya. Bisa jadi ada harta yang haram, maka dengan zakat Allah Ta'ala bersihkan, Allah Ta'ala sucikan hartanya menjadi harta yang halal. Itu manfaat daripada zakat. Yang kedua, orang yang zakat ya bukan tambah habis hartanya, justru akan bertambah berkah, tambah banyak. Amin ya rabbal alamin. Poin yang ketiga, man ishtaghala bimanafil muslimin. Barang siapa yang sibuk memberikan manfaat kepada umat Islam, bergaul dengan umat Islam, berkecimpung dengan umat Islam, fala budalahu minal mudarah, maka caranya harus dengan kasih sayang, sopan santun, ya, supel, pandai bergaul, pandai menjaga perasaan, ya, baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Tapi kalau ucapannya nggak bisa dijaga, apalagi perbuatannya nggak bisa dijaga, ya boro-boro akan bisa memberikan manfaat untuk umat Islam. Dan poin yang keempat, manishtaghala bil ibadah. Barang siapa yang sibuk ibadah, fala budalahu minal ilmi, maka dia harus menuntut atau mempunyai ilmu. Ya, karena satu orang alim asyaddu minasyaiton min alfi abid. Satu orang alim, satu orang yang punya ilmu, satu orang yang memiliki ilmu khususnya tentang ibadah, asyaddu ala syaiton, lebih sulit, lebih berat bagi syaiton min alfi abid, daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Ya, satu saja orang alim lebih sulit, lebih berat untuk digoda ya sama syaitan, sama iblis, daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Karena ahli ibadah walaupun 1000, 2000, 10.000 sekalipun, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu, nggak usah digoda, karena ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu, lantaran tidak didasari dengan ilmu, sehingga ibadahnya tidak sah. Ya, sehingga syaitan ya sudah dodok be bari ngopi. Ana wong ahli ibadah tapi beli nuntut ilmu, didelengaken bae ning setan. Ora dilutik, ora digoda, ora dinjorna bae. Ya mater jare setan ibadah beli pakra, beli apa? Iya, mulane dinjorna bae. Ya. Maka yang lebih sulit dibandingkan syaitan ya ini, satu orang alim ahli ibadah. Ya, kenapa? Karena orang yang alim itu jangankan ibadahnya, menenge bae dadi ganjaran, turune dadi pahala, mangane dadi pahala, ya nyapu-nyapu kebersihan dadi pahala. Makanya
para ulama begitu banyak memberikan keterangan tentang niat, begitu pentingnya niat. Karena niat itu apabila kita melakukan hal-hal yang mubah, makan, minum, tidur, jalan-jalan, apalagi yang mubah. Mubah itu dilakukan nggak dapat pahala, ditinggal nggak dapat dosa. Wis boleh apa-apa, boleh. Tapi perkara yang mubah ketika diniati, ya misalkan tidur, sebelum tidur niat, ya Allah saya tidur supaya besok bisa bangun sehat, bisa kembali aktivitas mencari nafkah untuk keluarga. Ya Allah saya tidur supaya bisa bangun sholat tahajud. Maka tidurnya orang tersebut menjadi ibadah. Ya, perkara yang biasa menjadi ibadah yaitu ya didasari dengan niat. Begitu juga dengan makan. Makan ini mau makan mau enggak, yang enggak dapat pahala, enggak dapat dosa. Tapi ketika makannya diniati supaya sehat, supaya kuat untuk ibadah, maka makannya jadi ibadah. Ini orang yang tahu ilmu enaknya di sini, makan niat, mau tidur niat, harapan refreshing, jalan-jalan niat. Ya, dengan niat-niat yang baik, sehingga segala sesuatu yang mubah, yang tadinya itu enggak ada pahala, perkara yang biasa menjadi ibadah. Kata Imam Ibn Ruslan mengatakan, lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Makan itu ketika diniati dengan niat yang baik yang bagus, maka dia akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Nabi SAW mengatakan niatul mu'min khairun min amalih? Niat orang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Ya, pertama, niat itu enggak ada yang tahu. Niat itu di dalam hati enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, sehingga lebih selamat dari penyakit riya. Enggak ada yang tahu niatnya, karena di dalam hati yang tahu hanya Allah. Lebih selamat dari penyakit riya. Beda dengan ibadah. Ya, karena ibadah itu sholat, ya banyak yang tahu. Apalagi bab-bab sedekah, infak, ya banyak yang tahu. Kadang-kadang di iklan diumumkan seminggu beli peragat-peragat. Nah, ini dekat dengan penyakit riya. Itu yang pertama. Yang kedua, niat itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu bisa berjumlah. Ya, jumlahnya bisa lebih dari satu, tergantung orangnya. Tapi kalau ibadahnya sekali, ya sekali. Enggak bisa berjumlah, kecuali dengan kita bangun lagi ibadah lagi, bangun lagi ibadah lagi. Tapi niat, ya sekali pasang niat. Saya niat mau tidur ini pertama supaya bangunnya waktu sahur bisa sholat tahajud. Kedua, supaya bisa sholat witir. Ketiga, supaya bisa baca Al-Quran. Keempat, supaya bisa memperbanyak sholawat. Kelima, supaya bisa memperbanyak istighfar. Keenam, supaya sholat subuh jamaah. Ketujuh, supaya bisa tergantung orangnya. Semakin banyak niat, maka semakin banyak pula pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat tahajud misalkan, ya sudah, kalau sholatnya 2 rakaat, ya pahalanya 2 rakaat, nggak bisa berjumlah. Kecuali kalau kita mau bangun lagi sholat lagi, bangun lagi sholat lagi, ya sebanyak itu, maka sebanyak itu pula pahalanya. Tapi niat, sekali pasang niat bisa berjumlah, bisa 10, bisa 20. Ya, makanya dikatakan niatul mu'min khairun min
amali. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amal perbuatan. Nah, sehingga jangan sampai lupa pasang niat yang baik-baik, yang bagus-bagus. Mbu arepan turu, mbu arepan mangan, mbu arepan jalan-jalan. Ya, al-muhim pada perkara yang mubah. Ya, pada perkara yang mubah, yang boleh. Tapi kalau pada perkara yang makruh, apalagi perkara yang haram, yang menjadi haram nantinya. Harapan mabuk, niat supaya sugiki bisa subuh jamaah, ya laka urusannya ya. Nah, sehingga niatnya pun ya haram. Ya, sama dengan baca bismillah. Mau mabuk baca bismillah, ya haram. Ya, mau main judi bismillah, ya haram. Nah, sehingga yang bisa membuahkan pahala adalah pada perkara-perkara yang mubah. Wal magolatul khamisah wa salasun, dan magola berikutnya yang ke-35. An Ali radhiyallahu an wa karramallahu wajhah, dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya, beliau mendapat julukan karramallahu wajhah karena beliau tidak pernah melihat kemaluannya seumur hidupnya, enggak pernah sama sekali, sehingga mendapat julukan karramallahu wajhah. Kata beliau, inna ashabal a'mal, sesungguhnya amal perbuatan yang paling sulit, arba'u khisal, ada 4 macam. Amal perbuatan yang paling sulit ada 4 macam, ada 4 poin. Yang pertama, al-afu indal ghadab, memberikan maaf ketika emosi. Nah, ini perkara yang sulit. Kita lagi emosi, kemudian langsung spontan, wis baiklah. Ya, sulit ini. Ya, kecuali bagi mereka-mereka yang punya ilmu, yang punya iman. Ya, seperti sahabat Umar bin Khattab. Ya, lagi emosinya, lalu sahabatnya mengatakan, wahai Umar, apakah engkau ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ketika itu sahabat Umar bin Khattab hilang emosi. Ya, belisida, harapan ngamuk, belisida. Khudhil afwa, jadilah orang yang memberi pemaaf, gampang memaafkan, langsung hilang. Tapi kalau kita istighfar, wah ya tambah ngamuk. Ya, nyebut angger beli hilang. Ya, apa maning ngupai maaf. Ini kalau kita, beda dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya sedikit demi sedikit belajar, mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam riwayat Rasulullah bersabda, man kafa ghadabahu, barang siapa yang menahan emosinya, kafallahu anhu adzabah, Allah Ta'ala akan menahan siksanya. Ya, ini perlu diingat, kalau kita bisa menahan emosi, maka alhamdulillah balasan dari Allah apa? Allah akan menahan siksa untuk kita. Amin ya rabbal. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, begitu pula Rasulullah bersabda, man kafa ghadabahu, barang siapa yang menahan emosinya, wa basata ridahu, dan menyebarkan ridhonya, wa badala ma'rufahu, dan memberikan kebaikannya, wa wasala rahimahu, dan menyambungkan tali silaturahimnya, wa adda amanatahu, dan melaksanakan amanatnya, adkhalahullah azza wajal, Allah Ta'ala akan memasukkannya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min nurihil a'zam, akan dimasukkan ke dalam cahaya Allah yang besar. Amin ya rabbal alamin.
Lalu perkara yang kedua, ya amal perbuatan yang paling sulit untuk dilakukan yang kedua, wal judu fil usrah, dermawan, badlul mal, memberikan harta, dermawan, awean, beli medit, fil usrati fi waktil fakri wa su'ubatil mal, ketika orang tersebut dalam keadaan fakir, dalam keadaan hartanya sulit. Ya pendate lagi anak mah nyah baik, ya karena lagi anak gampang. Tapi yang sulit untuk dilakukan, wis rezeki lagi macet, oh ya, rezeki lagi macet, wong jaluk beli pragat-pragat. Ya ini susah untuk dilakukan. Sebab apa? Jare setane uspela sirabe lagi blenak ceng upai wong sejen. Iya, jare setane kayang konon. Jare hawa nafsu ya pada baik, masih mending nganggo rabinira baik. Iya, duit lagi laka-laka iku. Nah ini makanya sesuatu yang sulit kata Imam Ali, menjadi orang yang dermawan ketika kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Ya, sulit ini. Lalu yang ketiga, wal iffatu fil khalwah. Iffah, man'ul haram, mencegah sesuatu yang haram. Fil khalwah, dalam kesendiriannya, mencegah, membuang jauh-jauh sesuatu yang haram di dalam sendiriannya. Ini juga sulit. Kalau rame-rame ya, kita ini enak baca solawat, baca istighfar, los bakal dewekan. Ake beli kiyenge. Iya, apa maning bakal wis ngleleng. Ya urusane turu. Wal iffatu fil khalwah, membuang sesuatu yang haram di dalam kesendirian. Ya, kadang-kadang beli niat nyolong, berhubung lah kasing weruh. Iya, tangga beli weruh, laka wong liwat-liwat, ana motor kuncinya nyantol. Ya wis. Iya, bedakate beli niat-niat garong go. Ya, dalam kesendiriannya ya sulit untuk dilakukan. Ya, mumpunglah kesempatan laka sing weruh, embat bewis motor ge. Motor bagus maning. Iya, wis asal tadi duit pe diembat. Ini sulit ini. Dan yang keempat, qaulul haq liman yakhafuhu. Perkara yang paling sulit untuk dilakukan adalah mengatakan yang benar kepada orang yang ditakutinya. Kasultanin jair, seperti mengatakan yang hak kepada pemimpin yang zalim. Ya pengen ngomong wedi dicandak, pengen ngomong wedi dipenjar, cara pengen ngomong wedi wedi lah. Ya, culik segala macam. Ini perkara yang sulit. Ya, perkara yang sulit ini. Au yarjuhu, atau kepada orang yang diharapkan apa? Diharapkan pemberiannya. Padahal orang tersebut sudah jelas-jelas berbuat salah, tapi untuk mengingatkan lisan ini berat. Ya, kenapa? Karena kalau tidak orang tersebut pemimpin yang zalim, atau orang tersebut biasa memberikan sesuatu, ya, sehingga kalau saya sampaikan nanti takut sesuatu tersebut mandeg. Wis lah masih mending beli ngomong apa jari kono. Nah, ya, ini perkara yang sulit. Nah, ya, perkara yang sulit ini 4 poin ini. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah dipilih oleh Allah, yang enggak ada yang sulit. Ya, enggak ada yang sulit, karena enggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makalah yang berikutnya,
Sadisa wa salasun, magalah yang ke-36. Fi Zabur, di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ini Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Dawud. Auhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Apa wahyunya? Innal aqil al hakim, sesungguhnya orang yang berakal, orang yang punya ilmu yang sempurna, la yakhlu min arba' saat, tidak lepas dari 4 saat. Ayaksimuha ala hadhil a'mal, orang yang berilmu, orang yang akal pikirannya sempurna itu mesti melakukan 4 perkara. Yang pertama, saatun yunaji fiha rabbah, pasti dia itu mempunyai beberapa jam untuk memohon, meminta, bertadaruk kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi punya waktu khusus, ya, entah sejam, entah 2 jam untuk bertadaruk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidzikrihi wa tilawati kalamihi, baik dengan berzikir atau dengan membaca Al-Quran atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Yang kedua, saatun yuhasibu fiha nafsah, orang yang punya ilmu, orang yang akal pikirannya sempurna, dia punya saat, dia punya waktu untuk menghitung, mengintrospeksi dirinya, bukan mengintrospeksi orang lain, tapi dirinya diintrospeksi. Ya, bi ayaktuba a'malahu wa harakatihi lailan wa naharon. Ya, dia catat amal perbuatannya, yang baik, yang buruk, dieling-eling, diingat-ingat, dicatat. Ya, ketika mendapatkan kebaikan, alhamdulillah. Ketika ada dosa, ada keburukan, beristighfar kepada Allah Subhanahu. Nah, kula sampean mengkonon tak beli, boro-boro. Ya, ngantuk turu. Ya, kempong mangan, aus nginung, wis konon bergah. Ya, tapi ya mudah-mudahan kewajibannya orang ditinggal. Amin ya robbal. Nah, tapi ilmu ini ya harus punya saat untuk kita mengintrospeksi diri supaya orang kepedean manjing surga. Kini kadang-kadang umatnya Kanjeng Nabi mentang-mentang duwe Nabi Muhammad pede. Ya, pede manjing surga. Padahal ya ketika dilihat-lihat, ya wis sembayang ake bolonge, ngomong ake bobade, ya ning tangga batur ake nyakitie, naudzubillahi min dzalik. Nah, sehingga penting ada satu saat untuk kita introspeksi diri. Ya, sholatnya terlaksana apa enggak? Pagi hari dari mulai bangun tidur sampai mau tidur diingat-ingat. Ya, kalau ketemu ibadah, alhamdulillah. Tapi kalau ketemu dosa, istighfar kepada Allah Subhanahu. Lalu berikutnya, wasa'atun yamshi fiha ila ikhwanih alladzina yukhbirunahu bi'uyubi. Dia harus punya waktu untuk berjalan ke temannya, yang mana temannya tersebut dimintai kabar tentang aib-aibnya, tentang aib dirinya sendiri. Wah, ya kula sampean beli mengkonon, yang ada kula sampean ki kepengen aib ditutup. Ya, tapi orang yang punya ilmu, punya akal pikiran yang sempurna, ya, karena ini kalau masalah aib sendiri kadang-kadang banyak orang tidak tahu. Yang tahu itu aibnya orang lain. Maka supaya kita tahu aib kita sendiri,
Maka ya kita butuh orang lain untuk menilai. Priben kita ki kurangnya apa? Ya, supaya orang lain yang menilai. Tapi ya pendate wong sejine angger blenakan bae ya wis pada bae bobat. Iya, dibagus-bagusi ba, dipuji-puji ba ya pada bae bobat. Nah, apa tujuannya? Liyarji' minha. Ya tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya membenahi diri kita. Ya, membenahi diri kita. Pendeta nang takon kita ki kurangnya apa? Akeh kurangnya. Ya, kadang-kadang seneng gibah siragu. Ya, kadang-kadang bobat siragu. Kadang-kadang bakal ngobrol ka nyelekit. Ya, nyakiti uwong. Ngomongnya maalus tapi nyelekit itu ceplok na bae. Ya, karena itu manfaat untuknya supaya bisa berbenah diri insya Allah. Ini mah enggak kebalik kadang-kadang. Ketika ada orang yang membicarakan kejelekan kita justru kita marah. Ya. Kadang-kadang ya dinasehati itu enggak nerima kadang-kadang. Apalagi nasihat itu dari orang yang lebih kecil usianya, wis beli terima. Ini salah. Ya, salah besar. Justru kita ini alhamdulillah sudah ada yang mengingatkan. Dan yang terakhir, sa'atun fiha yukhalli baina nafsih wa baina ladzatiha al-halal. Harus mempunyai waktu untuk meninggalkan, ya yukhalli, meninggalkan dirinya, antara dirinya dan antara kelezatan. Nah, ya, harus mempunyai waktu untuk meninggalkan antara dirinya dan kelezatan yang halal. Ya padahal halal, orang apa dilakoni, tapi wislah beli usah masih mending wiridan insya Allah. Ini ilmu-ilmu tingkat dewa ini. Nah, ya, hanya orang-orang pilihan yang bisa melaksanakan. Tapi ya mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kapan waktunya mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, kita menjadi orang yang gampang memberikan maaf, dan kita pun menjadi orang yang sukses dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Babul khumasi wallahu a'lam bisawab. Kurang dan lebihnya mohon beribu maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.